ngawur mereka ngawur. Bung Hasto melakukan perlawanan, mengkritik Gibran. Ya, Gibran itu mirip supir edan-edanan itu. Gibran juga edan-edanan. Bung Gibran, you dengar ya. Saya bilang kau itu edan-edanan, sangat edan-edanan. Melalui pamanmu yang juga edan-edanan. Ya begitu. Oke, salam kembali Bung. Saya ingin agak belak-belakan membela. Dalam situasi politik penuh ketegangan seperti sekarang ini, ketegangan itu dipicu oleh kekuatan-kekuatan politik, kekuatan besar yang berbuat durjana. Dan itu Pak Jokowi, Bung. Saya menyebut beliau itu bertindak durjana. Sangat durjana. Membela Prabowo itu durjana, Bung. Kalau membela anak barangkali masih bisa diterima. Ini membela Prabowo. Membela Prabowo itu dengan apa, Bung? Dengan duit. Duit negara. Dengan usulan pemikiran. Seorang pemimpin yang digaji oleh negara berpikir untuk Prabowo, mengabdikan pikiran. Dia berpikir karena dibayar negara, dia berpikir karena pemimpin negara, dia berpikir karena memiliki fasilitas negara. Tapi pikiran itu diabdikan kepada Prabowo. Waduh, menyimpang pun terlalu jauh. Kalau itu melakukan itu untuk Gibran, ya namanya sayang anak itu sayang buta. Jadi saya tidak pro dengan itu semuanya. Saya melakukan perlawanan dan saya membela. Ada orang yang saya bela karena orang itu dilawan oleh beberapa orang yang saya ingat. Tempo hari ada Habibur Rahman, ada siapa itu namanya NU itu, Wahid, pakai nama Wahid lah. Ya begitu, Bung. Ngawur mereka ngawur. Bung Hasto melakukan perlawanan, mengkritik Gibran. Ya, Gibran itu mirip supir edan-edanan itu. Gibran juga edan-edanan. Bung Gibran, you dengar ya. Saya bilang kau itu edan-edanan, sangat edan-edanan. Melalui pamanmu yang juga edan-edanan. Ya begitu. Jelas Mas Hasto marah. Dan begini kritik orang ngawur-ngawur itu, wah Hasto itu tidak negarawan. Ya memang tidak usah negarawan. Dia mengkritik kalian. Itu mengkritik sebagai warga negara, bukan memimpin. Tidak perlu harus negarawan untuk mengkritik Anda. Ngeritik Anda itu orang kayak saya bisa. Nggak perlu, Bung, orang tinggi derajatnya, nggak perlu. Ngeritik Prabowo itu orang biasa aja kekritik. Dan kau itu Habibur itu, kau itu Wahid itu. Ada satu lagi lah, semuanya pada menyerang Bung Hasto. Saya tidak rela. Bukan karena melawan PDIP, saya tidak rela kalian melawan kebenaran. Lagi pula PDIP dalam posisi sekarang ini berada dalam kebenaran dan PDIP itu kebenaran, Bung. Jadi Bung Hasto itu kebenaran. Beliau representasi dari sebuah kebenaran. Kenapa kalian lawan? Ngawur, lawanlah. Orang kayak aku yang tidak ada kerjaannya. Orang kayak aku yang bukan orang politik. Ya aku bilang, Wahid itu ngomong, pemilu sudah selesai, sekarang tinggal menerima, penghitungan sudah kelar, kalian sudah tinggal menerima, tunggu dulu, selesai seperti apa, jangan asal, waduh, mohon maaf ya, Bung Wahid ya,
Janganlah ngomong seenak-enaknya karena kalian punya kepentingan. Bung Hasto marah tidak karena kalah. Hati-hati Bung, hati-hati. Bung Hasto itu marah bukan karena jagonya kalah. Jagonya Bung Hasto itu jagoku juga. Jadi aku membela Bung Hasto bukan karena Bung Hasto orang yang partainya, orang yang jagonya kalah dan melakukan tindakan perlawanan. Tidak, beliau itu melakukan perlawanan karena kan perkaranya jelas. Habib dan satu lagi Wahid, dengar baik-baik, dan satu lagi di antara kalian ngomong 3 orang. Dengar begini, pemilu dimulai dengan aneka macam kecurangan. Apa Anda buta? Apa Anda juga buta dalam jiwa sampai tidak tahu ada kecurangan? Kecurangan dimulai oleh Presiden Jokowi, Bung. 1, saya ulang lagi supaya Anda melek. Duit negara dipakai untuk membeli bantuan sosial berupa aneka macam pangan. Duit negara itu disimpangkan supaya duit negara itu diklaim. Wow, jelas diklaim begini nih. Si Hartarto itu, Golkar itu, ini dari Pak Jokowi, ya ini dari Pak Jokowi. Dan satu lagi itu dari PAN itu, siapa itu yang bilang-bilang, wow, tidak ada yang ngomong amin. Orang sholat tidak pakai amin sesudah Al-Fatihah. Ngawur aja dia melakukan pengkhianatan yang belak-belakan begitu. Dan dia pula yang dengan mentality seorang penjilat mengatakan Jokowi telah melakukan ini, duit dari Jokowi, bersyukurlah pada Jokowi. Bung, itu pengkhianatan Bung Wahid dan Bung Habibur. Itu bagi Anda tidak setuju bahwa itu sebuah kesalahan yang telanjang bulat di depan matamu dan di depan mataku, di depan mata kita. Telanjang bulat kesalahan. Yang kedua, Presiden Jokowi menggerakkan aparat sipil, aparat TNI, aparat kepolisian, menggerakkan orang-orang itu, menggerakkan fungsionaris itu, menggerakkan para tokoh-tokoh itu untuk memihak kepada Prabowo dan mengarahkan suara kepada Prabowo. Apa Anda tidak percaya itu terjadi? Apa Anda tidak percaya bahwa itu suatu kesalahan, suatu penyimpangan, suatu kecurangan? Bung Hasto marah karena itu. Beliau tidak pernah bilang jagoku kalah maka aku marah. Ya enggak ada lah. Enggak ada. Bung Hasto kan orang yang jujur, orang yang terbuka. Itu. Jadi kalian mau ngomong apa? Kalian mau ngomong apa? Mau bilang itu Hasto tidak mau menerima kekalahan. Ngawurmu itu loh. Ngawurmu itu Habibur itu. Ngawur. Si Wahid itu ngawur. Ngomong pemilu sudah selesai, tinggal terimalah kekalahan. Kita terima. Kita udah belajar kalah itu dari dahulu. Kita kalah melulu, Bung, sama Orde Baru. 32 tahun itu ada berapa kali pemilu itu? Itu 6 kali pemilu, Bung. 6 kali pemilu. 6 kali pemilu kita ini kalah. NU kalah, Muhammadiyah kalah, Golkar yang menang, P3 kalah, PD Perjuangan kalah, seluruh rakyat Indonesia kalah. Kita telah belajar menelan kekalahan dengan jiwa besar dan kita tidak terlampau kecil hati karena kita ngelawan. Kekalahan itu membuat kita berani tegak berdiri di atas tanah, di atas bumi pertiwi ini dan menyatakan perlawanan. Selama Orde Baru itu bukan karena kita kalah kita ngelawan, karena tidak jujur. Wow, orang P3 mengelawan begini hilang, orang PDI Perjuangan disikat, dilukai. Apa kalian akan menganggap itu keliru? Nusron Wahid, kau akan bilang bahwa
Dalam Orde Baru itu rakyat nyinyir, rakyat tidak sadar, tidak bisa menerima kekalahan. Ngawur. Dan kau, Habibur, kau ngomong juga ngawur. Bandingkan seluruh Orde Baru itu, memang tidak sama persis, tapi penyimpangan-penyimpangan dalam pemilu, kekuasaan yang dipakai untuk kepentingan satu golongan. Dulu golongan itu namanya Golkar, sekarang golongan itu namanya kelompoknya Prabowo, di mana Habibur itu anggota. Gua sebut Habibur. Kalian ngawur, ngantemi PDIP, ngantemi Mas Hasto. PDIP itu partai yang sangat dirugikan, bukan karena kalah, dirugikan oleh berbagai aturan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dirugikan sangat besar. Dan ditipu, Bung, ditipu. Bung Hasto bilang, itu anaknya Jokowi itu juga menipu. Sudah ditanya belak-belakan, dengar-dengar kau ingin jadi calon wapres. Oh tidak. Kami ini lahir dan dibesarkan di PDIP. Tunggu dulu, kau merasa besar. Dibesarkan di PDIP berapa bulan atau berapa tahun kau ada di PDIP udah merasa besar. Besar apa? Kau cuma dilindungi oleh PDIP, kau tidak besar. Pahamlah itu. Terus, ya saya sadar bapak saya akan mengakhiri jabatannya. Ya berakhir, semua juga berakhir. Kau juga akan berakhir. Mungkin hidup bisa berakhir, Bung, bukan hanya jabatan. Dan kau bilang kami tidak akan pindah dari PDIP. Ternyata kau dolim pada dirimu sendiri. Kau dolim, kamu dosa kepada PD Perjuangan. Kamu dosa kepada Ibu Megawati dan Mas Hasto. Kamu dosa pada orang banyak, laporkan pada bapakmu. Kau dosa patang perkara, bapakmu tahu nek kowe mesti ora ngerti. Dosa 4 perkara dan kau melakukan tindakan dosa semacam itu tanpa malu-malu. Kau terbiasa melakukan political strategy, melakukan political steps, political maneuver dengan dosa. Bedanya apa kau dengan Soeharto tempo hari? Sama, Bung. Dan itulah yang membuat Bung Hasto marah. Ya jelas marah, saya aja. Saya nunggu, ini sudah ada orang-orang yang melawan Bung Hasto. Tak tunggu siapa yang akan marah, siapa yang akan melawan berikutnya. Itu tidak ada, cuma 3 ekor. Nah sekarang sudah tidak ada lagi yang melawan Bung Hasto. Saya akan melawan balik kepada kalian. Melindungi kebenaran. Bung Hasto representasi dari kebenaran, karena PDI berada dalam posisi yang benar. Bung Hasto representasi dari dirinya sendiri sebagai tokoh politik. Beliau representasi dari PDI Perjuangan. Representasi dari kebenaran. Ketika Bung Hasto mengkritik kalian waton mangap. Saya mangap, Bung, tapi mangap dengan makna. Jadi kalau istilahnya Sudomo dalam dulu itu ada itu dia punya istilah. Ya pokoknya kira-kira itu asbun. Kalau iya asbun itu lembut, Bung. Nah, waton mangap itu lebih tajam. Saya mangap tapi tidak waton. Saya mangap yang maton. Maton itu punya dasar. Maton ini memiliki rasionalitas. Saya membela Bung Hasto, bukan in person tapi Bung Hasto sebagai representasi dari PD Perjuangan, representasi dari kebenaran. Siapa yang menganggap saya salah? Siapa? Begitu, Bung. Saya orang yang tidak punya kaitan apa-apa dengan semuanya ini, tidak ada kaitan dengan kalian. Tapi saya bisa mengkritik kalian karena kalian telah melakukan kedurjanaan, kalian telah melakukan kedoliman bagi diri sendiri.
Dolim bagi diri sendiri itu ternyata itu juga dolim bagi lingkungan di sekitar, Anda juga dolim bagi dunia ini. Anda layak diingatkan Bung, orang dolim tidak boleh hidup di tempat di mana orang baik-baik sedang menapakkan jejaknya untuk berbuat baik bagi bangsa dan negaranya. Kalian menjilat, kalian punya kepentingan. Kalau orang kayak aku itu kepentingannya apa? Gue tanya, selain kepentingan kebenaran, selain membela apa yang namanya kebenaran, gak ada Bung. Sejak Orde Baru aku udah cerewet sekali, aku nulis cerewet sekali. Dan apa kepentinganku? Aku bukan orang partai. Begitu Bung, aku melawan kedoliman. 3 orang dolim melawan Bung Hasto, aku berada di depannya. Biar Bung Hasto jangan disinggung-singgung, singgung aku. Begitu Bung. Dalam usaha, dalam dunia politik penuh ketegangan dan ada konflik-konflik, suara keras dengan perlawanan-perlawanan yang menegangkan, ternyata layak terjadi. Marah dalam suasana ketika kita harus marah, itu pujian Bung, itu barang yang dipuji, itu terhormat. Tapi kalau kau dalam suasana harusnya marah tidak marah, ya keliru. Kau tidaknya membela kepentingan Prabowo karena kalian menganggap siapa tahu jadi menteri. Begitu Bung, sikap belak-belakan saya tidak keberatan disebut sebagai pembela. Barangkali saya devil advocate, tapi tidak usah devil, kenapa? Saya advocate. Terima kasih.